Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzara Atifah dari PAUD 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari dan kata kurere, artinya tempat berpacu yang pada awalnya digunakan dalam bidang olahraga, kemudian digunakan dalam bidang pendidikan, yang artinya adalah mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa dari awal sampai akhir untuk mendapatkan ijazah. Dapat disimpulkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dengan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Yang kedua, fungsi kurikulum PAUD. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu well adjusted, yang artinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, fungsi integrasi, menghasilkan pribadi yang utuh. Ketiga, fungsi diferensiasi, memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Keempat, fungsi persiapan, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Kelima, fungsi pemilihan, pilih program belajar yang sesuai dengan bakat dan minat. Keenam, fungsi diagnostik, memahami dan menerima potensi dan kelemahan siswa. Yang ketiga itu peranan kurikulum PAUD. Ada 3. Pertama, konservatif, kedua kreatif, ketiga kritis dan evaluatif. Pertama, peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa sekarang. Kedua, peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan selanjutnya atau masa mendatang. Tiga, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum tidak hanya mewariskan nilai budaya, tetapi juga menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Selanjutnya, kurikulum, macam-macam kurikulum PAUD ada 4. Pertama, separated subject curriculum, yaitu kurikulum yang mata pelajarannya terpisah antara yang satu dengan yang lain. Kedua, correlated curriculum, jumlah mata pelajaran atau tema yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Ketiga, broadfield curriculum, menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran atau subject matter yang berhubungan erat. Keempat, integrated curriculum atau kurikulum terpadu, merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia. Pertama, landasan filosofis, berakar pada budaya bangsa yang beragam. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang harus kreatif dan memiliki sikap peduli. Keteladanan, pengayoman yang dilakukan secara terus-menerus diperlukan dalam kegiatan pendidikan. Lalu pembelajaran dilakukan melalui bermain. Selanjutnya, landasan sosiologis, sesuai dengan tuntunan atau harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu bersifat inklusif untuk membentuk sikap saling menghargai dan menghormati semua tanpa terkecuali, serta memperlakukan semua anak setara tanpa diskriminasi. Ketiga, landasan teoritis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 PAUD mengacu pada standar PAUD yang diterapkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak. Keempat, landasan pedagogis. Kurikulum 2013 memahami bahwa sebagai individu yang unik memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran hendaknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi anak. Terakhir, landasan yuridis.
Pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu perintah negara dan seterusnya yang merupakan tujuan negara. Lalu pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bagian ke-7 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Lalu Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137, 146, 160 dan nomor 84 tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.